Mohon maaf Iya. pertanyaannya mungkin kita selesaikan dengan baik. Jawabannya kurang sempurna. Pertanyaan saya, orang manusia nanti setelah meninggal, meninggalnya itu membawa rasa atau tidak? Membawa Sebab rasa. di sana atau membawa rasa-rasa. Karena di sana kan dalam keyakinan agama di sana mungkin ada siksaan, ada kebahagiaan, seperti itu. Iya. Jadi pertanyaan Membawa saya, rasa. Membawa rasa. membawa rasa. Karena kehidupan di dunia inilah kehidupan rasa. Iya. Karena segala sesuatunya itu kita harus rasakan. Yang menjadi pertanyaan saya, setelah nanti kita meninggal, supaya keyakinan agama itu bisa pas dengan kenyataannya lah, dengan fakta yang sebenarnya. Iya. Kira-kira manusia ini setelah meninggalnya ini meninggal dengan membawa rasa agar merasakan di sana. Maksudnya seperti itu supaya lebih jelas lah. Iya, betul. Karena hari kemudian namanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan rasa. Karena kalau tidak rasa berarti tidak hidup. Bang Adegau, bentar ya kita jelaskan dulu ya, oke? Iya. Iya, silakan. Iya, jadi kenapa hari kemudian itu disebut sebagai hari pembalasan? Karena manusia dibangkitkan dengan membawa rasa. Bagaimana mau dibalas kebaikannya kalau dia hanya mayat hidup? Ya nggak bisa lah. Maka mau tidak mau, apa yang mereka perjuangkan ketika mereka hidup di dunia ini harus dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Nah, kehidupan di dunia adalah kehidupan di mana manusia ini menghindarkan rasa yang dilarang untuk dirasakan, merasakan rasa yang diperintahkan untuk dirasakan. Jangan kau makan yang haram, makanlah yang dihalalkan. Oke. Itu perintah. Silakan. Jadi kehidupan berikutnya itu. Kira-kira jawaban Anda membawa rasa atau tidak? Itu saja. Jawab saya dulu. Kenapa? Itu saja. Kenapa? Membawa rasa atau tidak? Membawa Manusia rasa, kan tadi rasa saya sudah bilang tadi, Bang. Membawa rasa. Oke, berarti membawa rasa. Iya. Oke, jadi kalau kalau di dalam agama Anda tidak. Di dalam agama Anda ketika nanti manusia dibangkitkan hidup kembali membawa rasa atau tidak? Ini kan pertanyaan saya, jangan kau mengambil pertanyaannya orang. Jadi enggak, saya nanya balik karena agama. Karena kau kan juga punya ajaran. Saya tanya, agamamu itu mengajarkan ketika kita hidup nanti di kemudian hari apakah membawa rasa atau tidak? Tahu kehidupan di alam selanjutnya itu adalah kekal atau tidak? Dia tahu. Karena dia tahu. Kalau kekal, kalau membawa rasa berarti Anda makan seperti makan buah-buahan, ada sungai di bawah buah-buah. Betul. Ya toh? Iya. Berarti di situ kalau membawa rasa, kalau makan buah-buahan perutnya akan buncit karena tidak ada sistem penghancur atau kehancuran karena dia sifatnya kekal. Itu sifat duniawi. Itu sifat duniawi. Tadi ditanya membawa rasa atau tidak membawa rasa, kok jawab membawa rasa. Ya, membawa rasa, tapi rasa yang dibawa itu adalah rasa yang jauh lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Itu pasti tuh. Makanya di dalam kitab kami dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang dirahasiakan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Bang Juma. Pertanyaannya saya tadi kan Anda menjawabnya membawa rasa, ya atau membawa rasa. Jadi kan Bang Juma juga kan sadari bahwa kehidupan di alam selanjutnya itu adalah sifatnya kekal. Sedangkan di sana kan umat Islam itu makan buah-buahan apapun bisa. Sama memang mungkin hadiah bidadari ada juga toh. Sementara kalau sifatnya kekal dan Anda membawa rasa, jika Anda makan 1000 tahun, bagaimana nanti besar perutnya Anda? Loh,
Saya ini mengatakan bahwa ketika saya ditanya apakah membawa rasa. Itu ajaran para nabi. Tidak ada kemudian kehidupan di atas muka bumi ini yang tidak akan dirasakan nanti di kehidupan berikutnya. Bedanya cuman kekal. Jadi kita mau jadi apa di sana kalau tidak jadi manusia, mau jadi sapi. Di dalam kitab saudara, sabar. Di dalam Jadi jawaban Anda yang konsisten. Jawaban Anda kira-kira membawa rasa atau tidak? Sudah. Dongok. Hati-hati ku maki nanti kau ya, kalau kau dongok ya. Oke. Ini sudah jelas-jelas saya sudah jawab bahwa rasa tuyul. Makanya Yesus mengajarkan nanti di surga manusia dibalas sesuai dengan perbuatannya di dunia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kamu akan makan minum dengan aku di dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas 22 nomor 30. Lukas 13 nomor 29, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Tuhan. Aku robek juga mulut kau nanti ya. Udah sabar-sabar aku ngajarin kau pelan-pelan. Ternyata kamu dikerasin juga ya. Jadi kehidupan berikutnya manusia bawa rasa tuyul. Kau di surga di kehidupan berikutnya itu nggak jadi batu. Ada rasa kau bawa. Oke. Makanya ketika orang-orang kafir laknat, sabar, kau diam dulu. Ketika orang-orang kafir laknat penghuni neraka bertanya, Allah menjawab, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala may yuhyil hitama wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah memberikan pernyataan, siapakah yang sanggup kemudian menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Maka Allah menjawab, dia yang menghidupkan akan menghidupkan kembali apa yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau dulu Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka jauh lebih mudah kemudian secara logika manusia diadakan sesuatu yang memang sudah ada. Sebagaimana Yehezkiel 37. Kau lihat itu Yehezkiel 37, kau baca itu baik-baik. Oke. Pertanyaan lanjutan masih bisa? Bisa, yang penting kau cerdas, kau menerima penjelasan, kau cuma bertanya saja. Dijawab, kau tidak bisa terima jawaban. Walaupun penjelasan mutakaruan, saya terima saja. Otakmu yang rusak, kau gak bisa menerima penjelasan. Seperti burung beo bertanya, selamat pagi, apakah Anda sudah makan? Nah, pertanyaan seorang burung beo ditanya, aku sudah makan, aku sudah gini. Apakah mengerti? Enggak. Mereka hanya bisa bertanya, ketika dijawab tidak mengerti apa arti jawaban. Pertanyaan lanjutan, Bang. Biar menitimu. Ya, silakan. Pertanyaan lanjutan. Dalam keyakinan agama bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ini atau di akhirat, kehidupan di akhirat, sifatnya kan kehidupan di sana adalah kekal. Bagaimana Bang Juma kalau membawa rasa? Sabar dulu lah, saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Bagaimana Bang Juma lebih baik bawa rasa dalam kehidupan kekal, perut membuncit, daripada di kehidupan kekal seperti batu. Aneh ini pertanyaannya. Tadi coba Anda kubacakan kepada saudara. Dan orang akan datang dari timur, dari barat, dan utara, selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Berarti Bang Juma akan mengakui bahwa nanti Bang Juma, perut Bang Juma nanti setelah ini tanya Yesus. Ini ada dompa bertanya, apakah nanti ini dalil dalam kitabmu mengatakan kok, kamu nanti di surga, orang-orang dari timur, barat, selatan, utara akan datang dan makan bersamamu di dalam kerajaan Allah. Lukas 13:29. Bagaimana tuh? Dalam kehidupan kekal makan terus. Tanya Yesus. Tanya Yesus. Buncitkan nanti perutmu di surga. Sekarang Bang Juma. Kalau ada umpala, lama. Tulu. Jangan kau tanya saya, kau tanya Yesus. Yesus, benarkah nanti kita akan makan di surga? Kata Yesus, ya. Tanyalah dia, Yesus,
Bagaimana perut kita nanti di sana? Nanti- Kehidupan kekal kita nanti- makan terus. Makan terus, Tuh. terus besarnya perutnya Bang Juma seperti lapangan. Apakah di situ masuk surga ini yang dikategorikan ini masuk surga? Dompala. Berarti besarnya perutnya Bang Juma ini sebesar lapangan. Apakah Bang Juma itu tidak akan merasakan penderitaan? Sekarang menderita mana, makan dengan tidak makan? Persoalan perut Bang Juma, kalau kau makan seribu Iya, tahun, perut saya seperti lapangan tanya, bagaimana? menderita mana, Bahlul? Menderita mana, makan atau tidak makan? Kutanya dulu kau, sebagai manusia nih kutanya. Bang Juma. Dongo, Kenapa kau yang dongo. bilang? Nah, sekarang kutanya kau, Dongo, itu kau dari pilih kau. mana, makan atau tidak makan? Tadi Kau pilih makan tadi atau dibilang tidak 8 makan? pertanyaan. Barusan 4 pertanyaan sudah mau ganti pertanyaan. Bagaimana itu? Sudah saya kesempatan saya kan tadi Kami sudah menjawab, Dompala, saya sudah menjawabmu. Al-Quran mengatakan bahwa di kehidupan berikutnya itu manusia masih rahasia seperti apa yang digambarkan oleh Allah. Tapi yang pasti manusia masuk ke surga itu manusia. Bukan masuk ke dalam berupa menjadi dompala, lama. Tetaplah manusia. Makanya di dalam pengajaran Yesus, manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, manusianya yang dibalas, bukan dompalanya yang dibahas, yang dibalas. Jadi saudara harus mikir nih, kalau Terserah Bang Anda Juma, jawaban Bang mengatakan- Juma terserah Bang Juma, terserah kau menjawab apa saja, terserah kamu, itu hak. dompala, seandainya ada Kristen lain, kau dari tadi kuinjak mulutmu. Bodoh, dompala, kardoba, lama. Kalau Islam itu ada rasa. Diam dulu bentar. Kalau kita di Islam ada rasa merasakan nikmatnya surga. Kalau kamu Oten ada rasa Merasakan surga. neraka. Nah itu perbedaannya. Bagaimana orang disiksa di neraka kalau tidak ada rasa dompala? Lo lepak mano? Oh, bagawana. Hei, Terus Amporo. di sana kan kehidupan Bagaimana caranya orang disiksa di neraka kalau dia tidak bawa rasa? kehidupan di sana kan kekal. Jika Anda makan 1000 tahun, bagaimana terus Iya, Anda? kalau Apakah tidak saya mengusahakan makan, surga? ya Apakah makan, jangan. makan. Seperti di dunia makan. Layaknya di surga juga makan. Nah sekarang saya tanya samamu. Aduh. Bagaimana caranya? Idompala ka blama. Yesus kan berkata, Gurunda, kau kan duduk Yesus, makan dan tapi dia minum tak peduli. semeja. Makanya ku bilang anak ini anak asu. Yesus sendiri yang mengatakan kok nanti di surga kau akan semeja dengan aku, makan di sana. Nah itu datanya. Tampar pagi tutup panci nanti lama-lama. Makan tuh sampai tetap terpur. Ya itulah Oten. Kayaknya otaknya Bang Juma ini dia kotor. Ya sudah, terserah kau dong pala. Lepak mano. Tadi saya diberi kesempatan 8 pertanyaan. Baru sudah 4 Ya pertanyaan. sekarang kau bertanya lagi, silakan. Bagaimana Sampai mau melanjutkan 100. pertanyaan? Bagaimana mau lanjutkan pertanyaan? Saya sudah menjawab manusia keset. Udah aku bilang di sana kita membawa rasa. Terserah lu, kau mau terima mau tidak. Silakan pertanyaan yang lain. Aduh. Kita lanjutkan pertanyaan sementara jawaban kamu, sementara saya akan bertanya baik-baik. Jadi Anda maunya kamu jawaban saya itu apa, Amporo? Hah? Agak tahu itu tidak. Maunya jawaban saya itu kau mau setting gitu. Ya sudah, saya ikuti maumu. Di surga nanti itu hanya ada umat Islam. Di neraka itu hanya ada orang Kristen. Dah, apalagi pertanyaanmu? Silakan. Perbaiki dulu otakmu, setelah itu saya lanjutkan. Ini kan masalahnya saya akan bertanya baik-baik, jawabanmu kau campuri dengan kata-kata kasar. Iya, karena kamu Sebentar, saya akan dongo, bertanya pantas baik-baik. kau dimaki, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kau dimaki karena kau zolim, nggak masalah.
Makian yang ada itu untuk supaya kamu itu sadar. Tapi ternyata kau tidak sadar-sadar. Kau nggak sadar, gimana ceritanya? Kamu mau bertanya atau mau kabur? Masih ada. Kalau nggak kabur aja. Atau masih ada pertanyaan? Bang Juma Nggak mau boleh ditahan. harus perbaiki dulu otaknya. Ya saya bertanya menjawabnya itu jangan, misalkan jangan pakai kata-kata kasar lah. Jangan pakai kata-kata Iya, kasar. Walaupun kamu Bang Juma itu tidak tahu jawabannya. Misalkan jangan pakai kata-kata kasar. Ya tahu begini. Artinya kita Karena bodoh, namanya bodoh diskusi ikuti harus diskusi kebodohanmu dengan gitu. secara baik. Bagaimana mau baik kalau kau kayak begitu berdiskusi nggak bawa otak? Gimana mau baik? Hah? Gimana mau baik? Bagaimana mau baik kalau kau berdiskusi tidak bawa otak? Gimana mau baik coba? Saya hanya mengajukan pertanyaan. Entah kamu Dan menjawab. saya hanya menjawab pertanyaan. Tapi di kepalamu tidak ada media, tidak ada wadah untuk menampung jawaban saya. Tapi sadarkah dengan jawabanmu itu kau campuri dengan kata-kata kasar? Artinya Sadar. sekali lagi kita- Saya kasar kepada monyet kayak kau nggak apa-apa. Tidak masalah. Ayo. Saya menjawab baik-baik. Tapi dasar kau anak setan, kau nggak bisa terima jawaban saya. Ya kan? Berarti kamu otakmu ini otaknya keras mas. Iya nggak masalah. Justru karena itulah makanya saya mengatakan kau itu anak setan. Mamamu ngeden, kamu bukan keluar lewat depan, lewat belakang kau lahir. Makanya otakmu gitu, error. Bang Juma kan lahir juga seperti itu ya sama. Malahan Bang Juma lahir di mulut. Kena itu. Apa lagi pertanyaanmu? Yang ketiga, Bang Juma juga kan keempat. lewat mulut. Sama kan sama. Kamu masih mau bertanya atau tidak? Kalau enggak, aku turunin. Masih mau bertanya atau tidak? Gue hitung. Masih mau bertanya atau tidak? Masih. Saya ulang kembali. Masih mau bertanya atau tidak? Masih mau bertanya Bang. Jadi Oke, dengarkan baik-baik pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima seperti ini, dengarkan ya. Kita akui dalam keyakinan itu bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Coba sebutkan saja satu saja kekuasaan Allah yang pernah kuasai Allah, yang pernah dia kuasai Allah. Coba sebutkan satu saja, jangan modal klaim. Allah penguasa Yang Allah langit pernah dan bumi. kuasai. Tunjukkan. Ya udah dia. Allah penguasa langit dan bumi. Tunjukkan dalinya. Tapi Kan Jangan modal Al-Fatihah klaim ya. ayat Jangan modal klaim. Kalau modal klaim saya bisa katakan bahwa kucing itu yang cipta. kamu kan bertanya, kenapa kamu yang ngomong terus? Kalau bertanya itu dengarkan jawabannya. Kan kamu bertanya, kenapa kamu yang ngoceh? Sebutkan satu saja yang dia kuasai Yesus. Yang dia kuasai Dia kuasai Yesus katanya. Yesus nggak pernah berkuasa. Yesus dikuasai malah. Allah. Coba sebutkan. Iya, ini mau dijawab. Boleh saya menjawab? Izin. Saya kasih jawaban biar kau ketampol ya. Saya mengambil Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 255 nih. Di jawabannya Bang ya. 255 nih. Apa 255? Oke, yang Itu pernah ayat kursi. pernah Diam. dikuasai ya. Diam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Dengar artinya ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Tuhanmu metong, mati, yang terus menerus mengurus makhluknya. Tuhanmu istirahat, Tuhan kami terus menerus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tuhanmu ketiduran di atas perahu. Tuhan apa itu? Ya, Tuhanmu ketiduran di atas perahu. Tidak
miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sekarang apa yang dimiliki Tuhan itu? Yang terkutuk itu apa? Menciptakan saja buah ara, nggak bisa dia marah-marah, dia ngomel, mengutuk pohon ara. Menciptakan buah ara nggak bisa. Kalau Tuhanku ini miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Kalau Tuhanmu, dia tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya tuh. Tuhanmu pun mati terkutuk. Silakan Gurunda. Itu Tuhanku. Tuhanmu itu nggak ada apa-apanya. Bahkan Tuhanmu diciptakan oleh Tuhanku. Lanjut Gurunda. Itu udah dijawab berdasarkan data. Bagaimana? Iya, Tuhannya Adegao ini kan iblis. Makhluk Berarti terkutuk. jadi pertanyaannya, jawabannya yang simpelnya nih, kira-kira apa yang pernah dikuasai oleh Allah? Apa yang pernah dikuasai? Coba kasih jawabannya. Alam semesta ini kau dikuasai. Yesus Tuhanmu aja dikuasai sama Tuhanku. Saya kan katakan tadi, jangan hanya modal klaim. Lah, Tuhan itu harus mengklaim dirinya Tuhan, tuyul. Berarti kalau saya klaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah kucing, apakah kamu bisa membantahnya? Silakan kau buktikan kucing bisa menciptakan, Bahlul. Kalau begitu, Kau ciptakan, coba kau buktikan kalau kucing bisa menciptakan. bagaimana? Yang bisa menciptakan sekarang itu saya tadi adalah apakah Allah? pencipta langit dan bumi. Udah, turunin. Udah kau hus. Larilah kau setan. Uzub. Bebek Bilolo. Kuat kau Udah kau ke gereja. Nyet. Habis aku maki nanti kau. Turun kau. Bertanya. Itulah kalau mamamu sering tidur sama buaya, anaknya kayak kau.